Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Pada bacaan sebelumnya kita mendengar Yesus itu mentangisi kota Yerusalem, ya, di mana yang kita refleksikan bentuk dan sikap ketertutupan hati dari orang-orangnya di dalamnya, yang sudah tidak menunjukkan apa yang sebenarnya mesti dilakukan sebagaimana yang menjadi kehendak Allah atau warisan nenek moyang mereka, ya. Jadi mereka bertindak dalam ambisi atau dalam kehendak mereka sendiri, sehingga kehidupan moral, keadilan dan sebagainya di sana tidak diperhatikan. Singkat kata, kota yang dulunya suci, yang dianggap sebagai tempat pusatnya orang-orang itu beribadah kepada Yahweh, diabaikan sedemikian rupa, ya, karena mereka sudah dibutakan oleh kepentingan-kepentingan dunia atau kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan pada kesempatan ini hal itu ditunjukkan secara nyata, ya, bahwa kehidupan doa tidak ditunjukkan melalui tindakan. Salah satunya pada hari ini dikatakan tadi dalam bacaan Injil Lukas, ya, mengusir semua pedagang yang berjualan di sekitaran bait Allah itu, ya. Jadi orang-orang itu ingin mencampur adukan sesuatu yang sakral dengan yang profan, ya. Ekonomi, kegiatan ekonomi dengan kegiatan yang sakral, ya. Ya, itu tadi ekspresi atau bentuk dari sikap orang-orang itu sudah tidak menghargai lagi sesuatu yang sakral dipandang suci, sebagaimana sebelum-sebelumnya orang itu sangat menghargai bait Allah itu, ya. Ya, itu tadi karena orang-orang itu sudah terprovokasi oleh kepentingan, oleh kenikmatan, sehingga tidak tahu tempat lagi, berusaha untuk menggabungkan sesuatu yang duniawi dengan yang sakral, ya. Mencampur adukan, ya. Jadi kedekatan antara pasar perdagangan itu, aktivitas ekonomi dengan aktivitas ilahi, aktivitas rohani, seolah-olah tidak bisa lagi dilihat adanya sebuah pemisahan, ya. Sama saja nampaknya seperti itu, sehingga Yesus pun marah, ya. Dan dia tadi mentangisi keberadaannya, ya, dia melihat langsung bagaimana tindakan orang-orang. Yesus pun mengusir mereka dari tempat itu dengan mengatakan, "Rumahku adalah rumah doa." Bait Allah itu sebenarnya adalah tempat doa, bukan tempat untuk berjualan, bukan tempat untuk kamu memanfaatkan
memanfaatkan keagamaan itu untuk mendapatkan atau meraup keuntungan duniawimu. Bukan seperti itu. Tapi ini adalah tempat di mana kalian bisa berjumpa langsung dengan yang kuasa, sang penciptamu, pembebasmu. Bukan sebagai tempat untuk transaksi ekonomi, bukan. Hingga Yesus pun mengusir mereka semua. Ya tentu ada banyak yang marah ya, imam-imam dan orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu di tempat itu. Tapi karena banyak orang yang mendengarkan Yesus sehingga mereka tidak bisa melakukan aksi mereka. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memetik pesan dari bacaan ini ya, memang benar yang dikatakan Tuhan di gereja itu tempat kita berdoa ya, tempat kita berbicara dengan Tuhan, tempat kita di mana kita hati kita dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita melepaskan aktivitas-aktivitas ekonomi kita ya, atau kegiatan-kegiatan profan kita, duniawi kita, dan memfokuskan diri berjumpa dengan Tuhan di tempat yang hening itu, di ruang doa. Kalau kita menggabungkannya, tentu di sana kita mencederai atau kita menginjak-injak kesucian dari rumah doa itu sendiri, tempat. Atau kalau kita kembali ke dalam diri kita sebagai manusia, bahwa diri kita itu dianggap sebagai tabernakel tertentu ya, tempat yang suci di mana Allah itu bersemayam. Dengan demikian tubuh kita ini adalah ya suci ya. Mungkin dikatakan gereja itu sendiri. Jadi kalau tubuh kita itu kita kurbankan untuk pemasaran untuk meraup keuntungan yang banyak, ya kita tidak menghargai lagi kesucian diri kita. Korupsi, ketidakadilan, membenci sesama, menggosipkan orang lain dan sebagainya, semuanya itu akan menjerumuskan kita kepada kehancuran diri kita. Dan Tuhan menjaga itu, memberi pesan kepada kita bahwa tubuh kita itu suci, tubuh kita itu yang mulia, agung. Oleh karena itu jadikanlah tubuh itu sebagai pembawa damai, bukan sebagai pembawa kepentingan, membawa keuntungan diri dengan menjual harga diri kita ya, dan sebagainya. Dan bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan di dalam rumah doa maupun di mana tempat kita bisa berdoa dengannya. Jangan mencampur adukan hal-hal duniawi itu dengan hal-hal yang penting, yang rohani. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.